Mari kita masuk ke dalam eksposisi doa di dalam kitab Lukas. Kita mulai dari Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Saya beri judul doa yang mengubah sejarah. Wow ya. Karena doa ini memang menurut saya dari semua doa inilah doa yang paling dramatis menurut saya. Kita baca bareng-bareng, saya baca yang 42, saudara yang ganjil ya. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, kita sering dengerin doa ini apalagi waktu pas Paskah ya. Jadi kayak doa Getsemani siapa sih yang gak tahu gitu ya. Nah, tapi saudara saya mau kupas hari ini di sisi yang lain. Jadi ayat ini merupakan doa Yesus di Taman Getsemani beberapa jam sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Ini adalah salah satu bagian paling mendalam dalam Injil karena memperlihatkan sekaligus kemanusiaan Yesus yang sejati dan ketaatannya yang sempurna. Dan menariknya di ayat ini kita bisa melihat kristologi Kristus di sini. Ayat ini menjelaskan tentang doktrin kristologi yang dikenal sebagai persatuan hipostatik atau hypostatic union. Yaitu apa sih artinya persatuan hipostatik itu? Di sini, di ayat ini, di doa ini, menyatakan bahwa Allah adalah 100% manusia dan dia juga adalah 100% Allah. Nah, kita sering bingung, kita pikir gini, oh Yesus itu 50% Allah, 50% manusia. Enggak kayak gitu konsepnya saudara. Ternyata Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur, yaitu apa? Ilahi dan manusia ada di dalam satu pribadi. Kalau tadi 50% itu namanya terdiri dari gitu ya. Tapi kalau 100% Allah dan 100% manusia, makanya disebut Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur yang disebut dengan persatuan hipostatik. Nah, apa itu natur ilahi? Natur ilahi yaitu sifatnya kekal, dia layak disembah, dia maha tahu, dan dia maha kuasa. Sedangkan natur manusia, dia memiliki tubuh, dia bertumbuh, dia bisa merasa lapar, haus, lelah, menangis, dicobai, tapi tanpa berdosa, saudara. Doktrin Kristologi juga menunjukkan bahwa keilahian Yesus tidak berubah menjadi manusia. Demikian juga kemanusiaan Yesus tidak berubah menjadi ilahi. Dia berdiri sendiri, tetapi kedua natur itu tetap utuh di dalam satu pribadi. Itu artinya saudara. Nah mungkin saya nggak akan menjelaskan tentang Trinitas di sini. Mungkin kalau nanti saudara tertarik untuk mempelajari doktrin Tritunggal ini, kita mungkin nanti di bulan Oktober akan datang Pak Yakut Triandoko, mungkin kita akan minta beliau untuk menjelaskan doktrin Tritunggal yang lebih dalam lagi saudara ya. Nah jadi di sini artinya apa sih? Gitu ya. Mengapa kita penting banget untuk kita memahami doktrin ini? Karena hanya pribadi yang sungguh Allah dan sungguh manusia yang dapat menambahkan Allah dengan manusia, menggenapi ketaatan yang sempurna bagi kita dan menanggung hukuman dosa kita di kayu salib, gitu. Sebagai Allah, pengorbanannya memiliki nilai tidak terbatas. Dan sebagai Allah, ia mampu mengalahkan dosa dan maut. Kalau manusia aja, dia nggak mampu mengalahkan dosa dan maut. Nah, sebagai manusia, ia dapat mewakili kita. Dan sebagai manusia, ia menaati Allah menggantikan kita. Dan juga sebagai manusia, ia mati bagi kita. Makanya kita perlu ngerti banget 100% Allah, 100% manusia. Gitu. Inilah alasan kenapa kita perlu belajar gitu. Oke. Nah, udah sampai sini aja ya Tritunggal ya. Karena nanti di bulan Oktober kita akan kupas lebih dalam lagi. Nah, saya mau cerita tentang latar belakang mengapa doa ini diungkapkan Tuhan di Getsemani. Nah, sebelum Yesus naik ke Bukit Zaitun, Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Ya, nah Yesus tahu bahwa sebentar lagi ia akan mengalami apa? Yang pertama, dia akan mengalami pengkhianatan Yudas. Itu melibatkan apa dalam hidupnya? Perasaan dia.
Pengkhianatan kan bicara tentang jiwa dan perasaan saudara. Jadi Yesus mengalami pengkhianatan. Kita pikir dia cuma mengalami fisik aja penderitaannya kan, disalib, dicambuk apa gitu. Ternyata dia mengalami loh, disiksa secara perasaan gitu. Yang kedua, dia juga mengalami penolakan dari murid-muridnya. Ini melibatkan apa? Perasaan di jiwanya dia. Yang ketiga, penyiksaan. Itu apa? Bicara tentang fisik. Penyaliban itu berbicara tentang fisik dan terutama menanggung hukuman atas dosa manusia. Ini melibatkan dua-duanya, perasaan dan fisik. Jadi kalau kita pikir Yesus hanya menderita secara fisik, enggak. Dia juga menderita secara perasaan, sama seperti kita. Gitu. Oke, kita mau masuk dulu di eksposisi doa Lukas ini ya. Yesus berbicara tentang yang pertama, waktu dia memulai doa ini dia bilang, ya Bapakku. Mungkin saudara udah dengar eksposisi kita tentang Bapa kami yang dimulai dengan Bapa kami yang ada di surga. Nah saudara sama, waktu Yesus berdoa membawa semua pergumulannya ini ke di atas Bukit Zaitun, dia memulai doa dengan menyebut Allah sebagai Bapa. Di tengah penderitaan terdalam sekalipun relasinya dengan Bapa tidak berubah. Artinya apa? Ini mengajarkan bahwa doa Kristen berakar daripada hubungan, bukan sekedar permintaan. Jadi di tengah penderitaan, identitas kita tidak berubah saudara. Nah makanya apapun yang kita alami hari ini, pergumulan, pencobaan apapun, tetap kita panggil dia Bapa. Dan dia selalu mendengar kita karena dia adalah Bapa kita. Gitu. Oke, sekarang saya mau masuk ke dalam kata berikutnya, yaitulah jikalau engkau mau. Nah saudara, ini menarik buat saya. Kenapa saya lebih banyak mau poin di sini? Karena jarang ada yang membawakan posisi yang bagian sininya. Saya mau ambil angle yang lain dari doa Getsemani. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menuntut, tetapi menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Ya, jadi jikalau engkau mau. Nah ini ya. Nah, saudara, pada saat doa ini diucapkan, saudara, Yesus sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan pada ayat 44 yang tadi, Alkitab mencatat apa? Peluhnya sampai seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Pernah gak saudara melihat teman kita ketakutan sampai berdarah-darah? Gak pernah kan? Tapi Yesus mengalami ini. Artinya ini ketakutan bukan ketakutan yang biasa saja. Gitu. Nah, kenapa sih Yesus takut? Yang pertama, kenapa Yesus takut? Karena dia sudah melihat betapa dahsyat murka yang akan dia terima di depan dia. Nah saudara, kenapa saya tadi apa hubungannya sama saya ngejelasin doktrin Tritunggal tadi? Nah saudara, kalau dia manusia, dia gak tahu dia kenapa takut, betul gak? Tapi karena dia Allah, dia tahu alasan dia takut. Kalau kita gak tahu saudara, kita kan sering ketakutan kan? Khawatir, takut. Karena kita gak tahu apa yang kita alami. Jadi kita takut. Betul gak? Tapi Yesus, dia adalah Allah yang sejati. Makanya, karena dia tahu ke depan apa yang akan terjadi, makanya dia takut. Itulah Allah gitu. Nah, makanya dia tahu dia akan mengalami keterpisahan dan penghakiman yang seharusnya menjadi bagian kita. Jadi waktu dia takut bukan tanpa alasan saudara. Dia melihat ada banyak pengkhianatan. Dia melihat ada murka yang akan ditimpakan kepadanya. Makanya dia berpeluh darah. Gitu. Dia tahu akan apa yang akan terjadi terhadap dirinya sendiri. Jadi karena itu perasaan takut itu muncul karena dia punya alasan. Karena dia adalah beda sama kita saudara. Kita suka baper gak jelas, bener gak sih? Takut gak jelas. Akhirnya membuat kita jadi overthinking. Nah banyak hari ini orang-orang pada overthinking kenapa? Karena kita tahu kita gak bisa kontrol masa depan kita, betul gak? Justru karena kita gak tahu, makanya kita ketakutan. Makanya sekarang ada juga banyak penyakit mental gitu kan. Ya karena terlalu khawatir, terlalu takut. Karena kita memang manusia saudara, kita gak tahu masa depan kita. Betul gak? Tapi dia tahu apa yang akan dia alami. Gitu. Nah jadi karena dia Allah bukan takut yang seperti kita, beda levelnya. Gitu ya. Nah kalau kita sering takut dan khawatir terhadap hal-hal yang kita gak tahu. Bahkan untuk sesuatu yang belum terjadi kita sudah takut duluan. Gitu ya. Nah tandanya apa saudara? Saat kita khawatir dan takut, sebenarnya kita lagi sedang tidak mempercayai Tuhan loh. Tuh. Sebenarnya
tanpa disadari waktu kita overthinking, kita sampai gak bisa tidur, sebenarnya kita lagi jadi Tuhan loh, mau kontrol masa depan kita. Saking kita takutnya, artinya kita lagi meremehkan Tuhan. Gitu ya. Nah, kenapa saya tertarik? Karena ini yang kita gak sadar, seringkali perasaan-perasaan ini membuat kita, perasaan itu menguasai kehendak kita, sehingga akhirnya, ya itu kita sakit mental. Gitu. Nah, perasaan itu bukanlah sebuah kebenaran. Feeling is not truth. Alkitab mengajarkan bahwa perasaan adalah bagian dari kemanusiaan yang Allah ciptakan, sehingga perasaan itu nyata dan penting. Namun, karena dosa mempengaruhi seluruh keberadaan manusia, perasaan dapat selaras dengan kebenaran, atau justru kebalikannya, perasaan bisa menyesatkan. Apa sih maksudnya gitu ya? Contoh nih ya, sering kan kita mikir gini, oh saya suka merasa Allah meninggalkan saya. Sering gak dari kita? Dulu saya sering kayak gitu. Karena apa? Karena pekerjaan saya gak berjalan seperti apa yang saya harapkan. Mungkin buat anak-anak muda nih yang youth, ya, saya ngerasa Allah meninggalkan saya. Kenapa? Karena kok sekolah saya berantakan, kehidupan keluarga saya berantakan. Jadi saya merasa Allah gak bersama dengan saya. Sering gak kita main perasaan kayak gitu? Tapi kan apakah benar perasaan itu? Gitu. Perasaan memang sungguh ada, tetapi kesimpulan yang diambil dari perasaan itu bisa keliru, saudara. Makanya firman berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Makanya kita perlu tahu. Masalahnya hari-hari ini kekristenan diajarin cuma main perasaan. Ya kan? Banyak gereja ngajarin gini, kamu dapat apa tadi doa? Tadi aku merasa Tuhan marah deh sama aku. Kok merasa sih? Ya kan? Apalagi kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman gereja, kayaknya aku ngerasa Tuhan pengen aku begini deh, gitu. Kok perasaan? Gitu. Nah, itulah kalau kita main perasaan-perasaan, saudara. Makanya dibilang perasaan itu bukan kebenaran. Bisa bayangin nggak waktu Tuhan bilang kalau dia main perasaan, jikalau engkau mau, gitu ya, nggak akan ada hari ini keselamatan itu, saudara. Karena apa? Ya karena kalau perasaan itu di atas kehendak Allah, kita hari ini nggak akan ada perjalanan salib, nggak akan ada karya salib buat hidup kita. Kalau Tuhan main perasaan, tapi perasaan Yesus ditundukkan oleh kehendak Allah. Jadi artinya apa? Perasaan ini bahaya sekali. Kalau kita hanya berhenti di perasaan aja. Hati-hati nih, mana anak muda mungkin yang suka baperan ya. Ini bahaya banget kalau kita disetir dari situ, saudara. Ya, jadi waktu kita tahu firman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, maka apa implikasinya kepada kita? Maka saya belajar mempercayai janji Allah meskipun perasaan saya belum berubah. Karena perasaan itu gini-gini loh, saudara. Iya kan? Nah, apalagi yang mempengaruhi perasaan kita? Kita berkata apa? Hati itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Kita itu bisa ya, karena kita merasa begini, kita bisa memanipulasi kebenaran loh, untuk perasaan kita. Nah ini yang bahaya. Mengapa perasaan ini bukan kebenaran? Tapi apakah perasaan itu gak boleh? Boleh, saudara. Jadi kita kan suka mikir gini, Tuhan kalau kebenaran itu adalah nomor satu, berarti buat apa perasaan ini? Gitu kan? Terus kita bilang gini, mati rasa aja udah. Ya kan? Kita gak mau aku perasaan-perasaan ini. Kenapa Tuhan gak ambil perasaan itu? Karena memang perasaan itu alkitabiah kok. Tuhan nangis, Tuhan marah, ya kan? Tuhan bisa happy gitu. Jadi perasaan itu dari Tuhan loh. Jadi jangan sekali-kali kita ngomong matiin perasaanku, perasaan itu ilusi. Enggak, perasaan itu enggak ilusi. Tapi banyak kali perasaan kita didrive oleh sesuatu. Nah ini yang bahaya, saudara. Gitu ya. Jadi makanya kenapa dibilang hati itu licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Karena kita gampang memanipulasi perasaan kita. Untuk sesuatu yang kita mau. Ini bahayanya, saudara. Nah makanya ada Roma 12 ayat 2. Kenapa kita perlu membalancing perasaan kita? Di ayat yang Roma 12 ini dia bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Jadi Tuhan tuh kasih kita otak, saudara. Untuk apa? Untuk mikir. Kita dikasih akal budi. Untuk berpikir. Jangan jadi Kristen yang bodoh. Yang mudah ditipu daya oleh budaya dunia. Dan disetir oleh perasaan. Gitu. Contoh ya.
Follow your heart. Hari-hari gini kan seneng tuh ya anak muda yang follow your heart. Kalau lagi bete gitu ya, udahlah ikutin aja apa hati kamu. Masalah hati kita tuh maunya dosa mulu. Masa kita ikutin? Ini kan akhirnya jadi bukan sebuah kebenaran loh, ini penyesatan. Gitu kan. Nah jadi ya itu kalau kita terus mengandalkan perasaan ya ini akan terjadi. Gitu, makanya bahaya sekali ya. Maka itu kita butuh hikmat, makanya Tuhan tuh kasih otak. Jangan jadi bodoh. Gitu yang cewek-cewek nih ya. Kalau digombalin cowok nih ya. Jangan mau digombalin. Kehendak dan kita dikasih apa ya? Akal budi. Kita dikasih sesuatu untuk bisa melihat, menilai. Itu untuk apa? Ya karena Tuhan kasih, bukannya sekedar main perasaan. Gitu. Kalau mau ngomong gombal ya atau nyanyian, digombalin, dinyanyiin, pengamen juga bisa nyanyiin kita, betul gak saudara? Jadi jangan mudah baper-baperan, jangan main perasaan. Sebelum perasaan itu muncul, mikir. Kok gak ada suaranya sih ini, cewek-cewek? Jadi jangan mau dibodohin sama cowok juga. Jangan baperan, cepat baperan. Aduh kamu cantik banget. Ya, Dogi didandanin juga cantik. Betul gak? Jangan cepet baperan. Gitu. Nah kalau kita main perasaan, wah bahaya banget saudara. Makanya Tuhan kasih hikmat. Kenapa ada karunia hikmat? Kenapa ada karunia pengetahuan? Gereja gak pernah ngomongin ini. Supaya kitanya jadi bodoh. Iya kan? Oh, merasa aja, merasa Tuhan begini, merasa Tuhan begitu. Kok Tuhan pakai perasaan-perasaan gitu kan? Nah makanya ada lagi ayat yang lain. Alkitab berkata apa? Di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kita sering mikir cerdik itu licik, benar gak? Cerdik itu bukan licik, saudara. Cerdik itu artinya bijak, sana, berhikmat, peka terhadap situasi dan tidak gegabah. Ini Tuhan loh, maksudnya ini Alkitab loh yang bicara. Ya. Dan tulus seperti merpati itu artinya apa? Motivasi kita harus murni, jujur, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak memakai tipu daya dan manipulasi. Dan dia lihat nih ya, dia mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Wow. Berarti kan kita sebenarnya di luar Tuhan tuh kita bodoh banget loh saudara. Kalau kita nggak merefresh pikiran kita oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita tuh bodoh sebenarnya. Maka kita gampang banget ditipu daya sama budaya dunia. Makanya kenapa Tuhan mau perasaan kita itu di bawah kehendak Allah. Bukan perasaan di atas terus kita ikutin kehendaknya. Gitu. Bukan kayak gitu saudara. Jadi contoh lah ini paling gampang ya. Karena ini kan ibadah sore ya. Cari pasangan. Pikirin dulu bibit bebet bobot. Baru kita lepasin perasaan. Gitu. Nah, lihat dulu udah kerja belum? Latar belakangnya seperti apa? Jangan cinta buta. Cinta buta itu ya itu, bodoh. Gak pakai pertimbangan, gak pakai pikiran. Tuhan kasih pilihan, kasih mata, kasih akal budi untuk berpikir. Tapi di satu sisi juga ya, jangan juga kita juga gak mempersiapkan diri. Maksudnya gini loh, kalau udah bodoh terus ya jangan dong. Makanya ada ayatnya lagi Tuhan bilang apa? Jika kamu tidak bekerja, maka janganlah kamu makan. Paham gak? Jadi hidup kita tuh harus balance. Gitu. Kita menuntut orang lain untuk kita pengen punya pasangan yang seperti ini, tapi kita sendiri gak mempersiapkan diri. Emangnya dianya mau sama kamu? Orang yang pintar gak mau sama kamu kalau kamunya bodoh. Paham ya? Jadi Injil itu sangat seimbang, saudara. Gak balance ke sini, gak balance ke situ. Tapi Tuhan makanya kasih hikmat. Bagaimana kita memutuskan segala sesuatu. Makanya perasaan itu harus di bawah kehendak Allah, saudara. Gitu ya. Ada yang pusing? Kok kayak gitu? Oke, jadi jelas banget ya. Alkitab tidak menyuruh kita mengabaikan perasaan. Tetapi Alkitab juga tidak mengajarkan kita untuk mematikan emosi. Masalahnya kita suka ngomong gini, mati rasa aja, aku gak tahan Tuhan, kenapa engkau berikan perasaan ini. Teringat dari kita kayak gitu ya, mati rasa gitu. Padahal enggak loh, Tuhan justru bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, tapi kita gak punya perasaan. Nyanyi,
ku mengasihimu tapi ku mengasihimu. Kayak gitu kali ya kalau misalkan gak pakai perasaan ya kan, flat aja gitu. Kan Tuhan juga gak mau kita gak punya kasih loh gitu. Lagu-lagu yang kita pilih juga kan sama, butuh perasaan untuk apa ya, untuk saya bukan anti harus doktrina terus lagunya. Ya Tuhan juga ciptain kita emosi kok. Untuk kita punya hati menyembah Tuhan tuh dengan hati. Gitu. Jadi perasaan tuh bukan musuh, perasaan itu adalah bagian dari bagaimana kita merespon gitu ya. Jadi Yesus menangis, Yesus berduka cita, Yesus pun marah kok. Gitu. Tapi semua ini di-trigger oleh hal yang baik, bukan seperti kita gitu ya. Oke, kita lihat hubungannya ya. Di Getsemani, Yesus menunjukkan hubungan yang benar antara perasaan dan kebenaran. Di Getsemani, Yesus merasa takut menghadapi salib. Kalau mengikuti perasaan semata, ia akan menghindari salib. Namun ia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Perasaannya diakui, tetapi tidak dibiarkannya menguasai dia. Jadi urutannya apa? Yang pertama, kebenaran Allah dulu. Kebenaran Allah, logika, akal budi, baru itu kita berpikir, oh ini baik. Baru kita masukkan ke dalam kehendak kita. Setelah kehendak kita, baru kita mengarahkan perasaan kita kepada kehendak itu. Jadi jangan kebalik, bukannya perasaan dulu, main, baru kita tentuin apa yang benar dan salah. Wah repot saudara. Gitu, paham ya? Jadi ini adalah urutan yang benar. Nah, Santa Agustinus berkata begini, mengajarkan bahwa masalah utama manusia bukanlah memiliki emosi, melainkan kasih yang tidak teratur, mengasihi dengan urutan yang salah, yang disebut disorder love gitu. Jadi ketika hati mengasihi sesuatu lebih daripada Allah, emosi dan perasaan pun menjadi tidak terarah. Contoh ya, jika kita mengejar pengakuan gitu ya, misalnya kita pengen dipuji nih, pengen membuktikan diri gitu ya, selalu energi yang kita punya akan kita arahkan agar orang lain mengakui kehebatan kita, betul nggak? Prestasi, pencapaian, kecantikan, wah sebut apa gitu. Kita akan cari ke sana. Hanya bentuknya kita berbeda-beda. Yang penyanyi pengen suaranya bagus, yang businessman pengen profit lebih tinggi gitu kan. Wah banyak lah. Sehingga waktu kita gagal, nggak dapetin apa yang kita mau, kita marah dan kecewa. Nah makanya perasaan itu sebenarnya di-trigger oleh sesuatu yang lebih dalam, itu apa? Berhala itu. Gitu. Nah dalam bukunya Confession, ia menulis, you have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you. Engkau telah menciptakan kami bagimu, dan hati kami gelisah sampai ia beristirahat di dalam engkau. Jadi memang hanya Kristus yang sanggup mengembalikan arah hati yang gak benar itu hanya kepada Dia. Waktu kita tahu identitas kita tenang, aman di dalam Dia, maka baru kita bisa beristirahat, saudara. Kristus tidak menghapus emosi manusia, tetapi ia menebusnya kepada hal yang lebih indah. Dia akan memperlihatkan keindahan Kristus, sehingga berhala-berhala kita itu kita tinggalkan. Itu. Jadi waktu saat kita menghadapi ada satu emosi nih, misalkan ya, hari ini tiba-tiba aku kok bete banget nih, marah banget nih. Kita bisa track down, apa nih yang aku rasakan gitu kan. Akui dengan jujur, oh Tuhan aku lagi marah. Oke, kedua, apa yang membuat saya merasa demikian? Cari akarnya. Wah, Hana tadi ada yang menyinggung saya misalnya gitu ya. Terus lalu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang situasi ini? Misalnya nih, kita ditolak di satu komunitas gitu ya. Terus kita tersinggung gitu kan. Terus apa yang dikatakan firman? Kita langsung mikir, kenapa ya gue tersinggung? Oh tadi gue ditolak nih waktu gue datang ke sini. Gitu. Lalu kita pikir lagi, apa ya yang dikatakan firman tentang ini? Oh Kristus menerima saya apa adanya. Sehingga waktu orang lain menolak saya, it's okay. Karena penerimaan kita bukan tergantung apa kata orang. Maksudnya begitu saudara. Lalu bagaimana saya akan bertindak? Lalu saya bertindak memberikan firman di dalam kepala saya agar perasaan kita jadi tenang. Ini sebenarnya adalah langkah bagaimana kita menetralkan perasaan kita, mengarahkan perasaan kita kepada hal yang lebih, kepada Kristus maksudnya, gitu. Contoh lagi, kita kan sering merasa aku gagal jadi aku nggak berharga. Padahal Injil berkata apa? Nilaimu tidak ditentukan oleh keberhasilanmu, tetapi oleh kasih Kristus yang mati dan bangkit bagimu. Jadi saudara, dalam pandangan Alkitab,
perasaan itu nyata. Karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang beremosi. Perasaan bukanlah kebenaran, karena emosi dapat dipengaruhi oleh dosa, kelelahan, ketakutan, pengalaman, atau persepsi yang keliru. Kebenaran adalah apa yang Allah nyatakan melalui dirinya dan firman-Nya. Nah, saudara, masalahnya nih ya, waktu kita lagi bete, takut, khawatir, kita nggak baca firman. Kayak tadi, kenapa saya bilang penting banget kita mengkalibrasi hati dan pikiran kita dengan firman. Masalahnya kita nggak baca firman, jadi kita waktu kita berkecamuk nih perasaannya ya, misalkan gini, aku merasa ditinggalkan sama Tuhan. Ada firmannya loh, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Yang salah siapa? Ya kita. Kenapa? Nggak baca firman. Jadi gimana kita mengkalibrasi perasaan kita kalau itu datang? Apa kata orang? Kan enggak. Makanya kita perlu baca firman, saudara. Nah, bagaimana Tuhan bicara kalau kita nggak pernah baca firman? Gitu kan? Jadi ya segampang itu sih. Tapi sesusah itu juga kita baca firman, betul nggak sih? Tuh. Jadi kebenaran adalah apa yang Allah nyatakan melalui dirinya dan firman-Nya. Ini jadi problem kita. Kita nggak pernah baca firman. Injil tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi atau membuat itu jadi nggak ada, tetapi membawa emosi kepada Allah agar dibentuk oleh kebenarannya. Amin, saudara. Kita lewatin dulu ya. Setelah itu kita masuk ke dalam doa Yesus yang dia bilang, ambillah cawan ini daripadaku. Nah, apa yang dimaksud dengan cawan? Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, cawan sering menjadi lambang murka Allah terhadap dosa. Karena itu cawan yang dimaksud Yesus bukan hanya penderitaan fisik, tapi yang jauh lebih mengerikan, bahwa ia akan memikul dosa dunia. Dan juga ia menanggung hukuman yang seharusnya diterima manusia. Dan ia mengalami penghakiman yang layak diterima orang berdosa. Mengapa Yesus meminta agar cawan itu berlalu? Ini bukan berarti Yesus menolak rencana keselamatan. Sebaliknya, doa ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia. Jadi sebagai manusia yang sempurna, Yesus secara alami tidak menginginkan penderitaan. Sebagai naturnya manusianya ya, dia juga gak mau kok ngalamin ini sebenarnya. Penderitaan, penghinaan, dan kematian. Keengganan terhadap penderitaan bukanlah dosa, tetapi melainkan bagian dari natur manusia yang diciptakan Allah. Namun, keinginan manusiawinya Yesus itu tidak pernah berubah menjadi pemberontakan terhadap Bapa. Itu bedanya sama kita, saudara. Kalau kita ikutan memberontak, betul nggak? Nah, yang terakhir adalah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah. Sebenarnya ini adalah puncak dari doa ini. Yesus menunjukkan bahwa kasih kepada Bapa dan kasih kepada manusia lebih besar daripada keinginannya untuk menghindari penderitaan. Jadi, saya mau tutup dengan kesimpulan doa yang ini. Lukas 22 itu mengajarkan apa? Kita boleh jujur kepada Tuhan tentang rasa takut, sedih, dan pergumulan kita. Dan itu alkitabiah, saudara. Doa bukan berarti memaksakan kehendak kita kepada Allah. Dan juga iman yang dewasa bukan selalu mendapatkan apa yang kita minta, melainkan belajar mempercayai kehendak Allah ketika jawabannya berbeda dari harapan kita. Dan ketaatan seringkali lahir di tengah pergumulan-pergumulan kita, bukan ketika semuanya terasa mudah. Itu adalah kesimpulan dari doa yang Tuhan ajarkan di atas Getsemani. Nah, saudara, saya mau kembali ke perikop sebelumnya dari cerita doa ini. Sebelumnya Yesus mengadakan apa tadi? Perjamuan malam terakhir. Nah, buat saya, saudara, cerita ini justru ini adalah yang lebih dramatis daripada doa. Ya, doa Yesus itu dramatis banget. Tapi cerita ini benar-benar peristiwa yang sangat dramatis. Karena ini melibatkan seluruh emosi dan perasaannya Yesus, saudara. Ini adalah malam penuh drama di mana Tuhan menyuruh muridnya untuk merayakan Paskah waktu itu. Jadi dia suruh dia panggilin muridnya, persiapin perjamuan malam terakhir gitu. Terus di dalam Lukas 22 ayat 15 sampai 18 katanya kepada mereka, ini sebelum Getsemani, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Saudara, saya highlight aku sangat rindu.
Hah? Tuhan juga bisa rindu? Saya pikir cuma di film Dilan 1990 ya. Jadi ternyata ya, Tuhan tuh bisa rindu loh. Ya kan? Jadi uh, kalau Dilan kan bisa bilang ini ya, jangan rindu itu berat gitu ya. Memang berat saudara, makanya Tuhan bilang aku sangat rindu gitu ya. Sampai menciptakan kayu salib, karya salib. Padahal apa? Karena sebenarnya rindu itu memang berat gitu ya Glenn ya. Dari khotbahnya dia kan dia bilang, jangan rindu gitu ya. Ini kayaknya gak pada ketawa, mungkin ini angkatan berapa sih ini? Mungkin gak pernah nonton film Dilan 1990 ya. Coba nonton deh nanti di YouTube, jadi kamu ngerti apa yang saya omongin ya. Sedih saya, jadi kayak gak relate gitu ya. Jadi di sini Tuhan bilang aku sadar. Jadi rindu itu alkitabiah loh saudara. Jadi kalau kita I miss you, itu alkitabiah. Sebut aja I miss you ini ya. Karena Tuhan pun rindu sama kita. Gitu. Gini loh, dia sampai mengadakan perjamuan itu. Karena dia pengen apa? Dia pengen sebelum dia menderita, dia kumpul sama murid-muridnya. Jadi rindu itu gak apa-apa saudara. Mulai hari ini kita WA-in I miss you ini ya. Enggak bukan itu maksudnya. Jadi rindu itu alkitabiah dan kita jadi maksudnya jangan merasa bersalah kalau kita rindu. Lah Tuhan juga rindu kok sama kita gitu ya. Nah ayat ini tampak sederhana tetapi mengandung makna teologis yang sangat dalam sebenarnya saudara. Kita lihat ya. Ungkapan aku sangat rindu itu dalam bahasa Yunaninya epithymia. Benar gak sih? Coba Pak Hatta bacain. Epithymia atau epithymia ya tuh. Epithymia. Salah udah susah lah ya. Aduh. Iya lagi. Ya jadi. Ya memang susah ya Hatta ya. Bener gak sih? Jadi itu Glenn yang bilang ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk penegasan yang berarti aku sungguh-sungguh sangat menginginkan kamu gitu ya. Atau aku sangat merindukan dengan segenap hati untuk bertemu kamu. Gitu. Nah tapi yang ironisnya ya saudara. Ironis nih. Jiwanya tuh memang udah gelisah sebelum dia mengadakan perjamuan ini. Makanya dia ngumpulin kan. Terus dia bilang gini. Dia sudah diliputi rasa duka yang mendalam sebelum perjamuan ini. Karena dia saya tadi pernah mention di awal, dia tahu akan apa yang terjadi. Gitu. Nah, di ayat ini waktu perjamuan itu ada sudah maksudnya udah pada datang, udah pada makan. Bahkan dia seperti berkata, aku sangat berharap sekali lagi untuk terakhir kalinya aku dapat makan Paskah bersamamu. Dia tahu. Itu adalah malam terakhir dia makan bersama muridnya. Bisa bayangin gak? Kita tahu kematian kita besok. Kita merindukan untuk hari ini kita ngumpul bareng yuk. Tapi murid-muridnya gak ada yang ngerti. Hanya dia yang ngerti apa yang terjadi di depan itu. Bayangin perasaannya kayak apa sih jiwanya. Bukan cuma itu saudara. Kita lihat ya. Apa aja. Apakah cuma rindu yang dia rasain? Enggak. Dia akan mengalami keterpisahan dengan murid-muridnya. Makanya dia rindu untuk bisa bareng untuk terakhir kalinya. Yang kedua, Petrus akan menyangkal Yesus. Dia akan cuci tangan waktu Yesus ditangkap. Saudara bisa bayangin gak? Waktu dia makan, terus dia bilang gini, hari ini akan ada seorang dari kalian yang mengkhianati aku. Itu pas lagi makan. Di satu sisi dia rindu sama murid-muridnya. Tapi di satu sisi dia tahu muka-muka mana yang bakal mengkhianati dia. Bagaimana merasakan berbagai macam perasaan di saat yang bersamaan. Rindu, ketemu pengkhianatan, dan ketemu cuci tangan. Orang yang akan cuci tangan. Itu perasaannya gelisah banget. Dan juga semua murid dia akan tahu bahwa pada saat dia ditangkap, semua murid akan melarikan diri, ketakutan. Ini yang buat saya waktu saya renungin ini, wah kita saudara baru ngalamin satu aja udah sakit hatinya luar biasa. Sampai minta didoain orang, minta manifestasi bahkan. Minta satu malam khusus pelepasan, betul gak? Ya kan? Untuk satu hal loh, sakit hati. Atau apalagi untuk sebuah pengkhianatan. Kita perlu berapa tahun untuk mengampuni orang. Untuk satu kebohongan, kita perlu waktu untuk mengampuni. Tapi Yesus di dalam satu momen, semua perasaan itu bercampur aduk. Tapi juga ada rindu, ingat.
Luar biasa Tuhan kita ya. Jadi sebenarnya waktu dia makan, Yesus dengan sadar dia sedang menuju salib. Yesus tahu bahwa penderitaannya tinggal beberapa jam lagi. Dia melihat jauh ke depan apa yang akan dia rasakan dan alami. Pengkhianatan, dia melihat kemunafikan, bahkan kesendirian yang akan dia rasakan dan dia alami. Namun fokusnya dia bukan melarikan diri dari salib, melainkan bersekutu dengan murid-muridnya sebelum ia menyerahkan dirinya. Kalau kita, kayaknya udah gak akan ada perjamuan. Udah tahu nih ini bakal orang-orang ini, oh goodbye. Iya kan? Tapi malah dia rindu. Ini kayaknya Tuhan itu bipolar apa gimana ya? Nggak kan? Aduh, kalau itu terjadi sama kita nggak mungkin kita pengen ngadain perjamuan makan sih. Yang ada kita kasih racun mungkin ya di dalam makanan itu, betul nggak? Tapi Yesus nggak lakuin itu. Bahkan dia tulis, sebelum aku menderita, menegaskan bahwa Yesus mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi. Ini ironis banget. Dan menurut saya ini doa Yesus yang paling dramatis. Dan ini adalah drama yang paling ironis. Kasih Yesus tidak didasarkan pada kesetiaan murid-murid, tetapi pada kasih karunia-Nya. Kristus mengasihi orang berdosa bahkan ketika mereka belum setia kepadanya. Disalib, sebagai manusia, Yesus turut merasakan kesendirian kita. Saya minta tim musik untuk ngiringi. Dia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan orang-orang yang paling kita kasih. Karena dia pun ditinggalkan murid-muridnya. Bukan hanya itu, Yesus juga merasakan kesendirian yang paling ultimate. Kita belum. Baru satu orang yang meninggalkan kita udah uring-uringan, saudara. Tapi dia merasa kesendirian yang paling ultimate. Kesendirian kosmik dan keterasingan yang paling dalam. Ketika ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Kristus menanggung keterpisahan yang seharusnya kita alami karena dosa. Sehingga kita gak perlu mengalami keterpisahan kekal dari Allah. Bahkan di saat kita merasa sendiri menjalani hidup ini, merasa gak ada orang yang mengerti kita, sesungguhnya kita gak pernah sendiri karena ada Kristus, Immanuel. Allah yang selalu ada berserta dengan kita, bahkan hidup di dalam kita. Karena Roh Kudusnya telah diberikannya pada kita menjadi tanda metra yang kekal bagi kita. Maka kita tidak lagi sendirian. Disalib, Yesus turut merasakan pengkhianatan yang membuat dia naik ke jalan salib. Dia mengerti setiap hujaman, fitnahan, tuduhan, ketidaksetiaan yang sering kita alami, bahkan oleh orang-orang terdekat kita. Disalib, ia turut merasakan setiap penderitaan mental kita. Bahkan dia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan hidup kita. Akan berapa banyak penderitaan, fitnahan, tuduhan, kerugian-kerugian, baik mental maupun fisik yang akan kita alami dalam hidup di dunia yang sudah jatuh ini. Dia bisa gak berempati sama kita. Mungkin dia bisa bodo amat. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia melihat semuanya itu penderitaan kita dan penganiayaan yang akan kita lihat di depan, kesusahan kita. Dia meratapi kita, dia berempati, lalu dia menyerahkan tubuhnya bagi kita. Dia membiarkan tubuhnya dikoyak, disiksa bagi kita, bahkan mati bagi kita. Agar kita yang sering merasa tersisa dengan siksaan mental maupun fisik, punya pengharapan dan masa depan di dalam Dia. Hidup orang Kristen tidak menjamin hidup kita akan selalu mulus. Namun waktu penderitaan mental dan fisik itu datang, kita bisa beristirahat karena kita tahu Tuhan itu setia dan tidak pernah mengkhianati kita. Disalib, Yesus turut merasakan perasaan rindu kita. Sebuah perasaan yang seharusnya menjadi gambaran akan kerinduan kita kepada hal yang kekal, yang hanya bisa dipuaskan dalam kerajaan Allah. Namun karena dosa, kerinduan-kerinduan kita salah arah. Kerinduan kita selalu melawan Allah. Kerinduan kita selalu menjadikan kita nafsu, membuat kita gak teratur emosinya. Dan kita sering menempatkannya pada hal yang salah.
Semua kerinduan yang salah ini dipakukannya di atas kayu salib. Diarahkan kembali kepada tujuan yang benar. Sehingga waktu melihat Dia, kerinduan kita hanya kepada Allah saja sebagai sumber kehidupan. Kerinduan Yesus terhadap kita memberi penghiburan terbesar bagi kita. Kenapa memberikan penghiburan kerinduan Yesus kepada kita? Karena saudara, sebelum kita merindukan Dia, Dia terlebih dahulu merindukan kita. Kerinduan Dia untuk makan Paskah bersama murid-muridnya untuk terakhir kalinya menunjukkan kerinduannya kepada kita untuk kembali duduk dan makan bersamanya di tempat di mana hanya ada keintiman antara Pencipta dan kita, ciptaannya, yang sangat Dia kasihi di dalam sebuah hubungan dan relasi. Keselamatan yang Dia berikan adalah kerinduan terbesar Yesus agar kita dapat kembali berelasi dengannya. Bahkan saudara, waktu tubuh yang fana ini musnah nanti, kerinduan kita berubah menjadi suatu perjumpaan yang tidak akan lagi dipisahkan oleh dosa. Kerinduan ultimat kita adalah waktu kita beristirahat dari semua beban-beban perasaan. Kita sering bilang, Tuhan, aku capek. Berapa banyak kita sering ngomong, Tuhan, aku lelah. Bukan fisik saudara yang kita lelahkan, tapi beban mental, perasaan, beban kekecewaan, beban-beban semua yang membuat kita letih, harus membuktikan diri, tuntutan dunia, tuntutan aku harus cantik supaya dipandang orang, aku harus menginfluence orang-orang. Capek loh saudara, menanggung ini semua. Tapi itulah kerinduan ultimat kita waktu kita beristirahat dari semua beban-beban ini. Jadi penghiburan terbesar kita bukan uang, bukan pekerjaan, bukan keluarga, tetapi apa? Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita tidak sendiri. Amin saudara.